Halo semua, Selamat datang selamat ngaso di Soringin Podcast. Selamat datang di Soringin Podcast. Oke. Kali ini bersama Mas Aditya Regas. Iya, benar sekali ya. Namanya saya Aditya Regas. Sebenarnya bukan Aditya Regas sih, Aditya Mansyah tepatnya. Aditya Mansyah, cuman ada nama penanya lah dulu, jadi diganti jadi nama Aditya Regas. Gitu. Sebenarnya aku yang minta ke UP. Oh iya. Gimana kalau Aditya Regas? Oh. Ya, sebenarnya aku nggak pernah. Kita nggak pernah Nggak pernah ketemu, iya. Aku dengar pertama kali waktu itu 2017 atau 2018 di Kopi, teman-teman Kopi tahu. Oh iya, tahu Waktu itu Kopi. ngobrolin masalah puisi, kepenulisan, Iya. terus tersebutlah nama Oh iya. waktu itu. Sampai sekarang aku masih ingat. Oh, Cuman masih nggak- ingat, oke. nggak sempet ketemu, nggak sempet pengen. Ya. Pokoknya ada timingnya pertemuan nggak gitu. pas lah, padahal sama-sama anak-anak Nah, Kopi biasa kebetulan pasti ketemu. Ya. kebetulan Soringin bikin podcast yang garis lurusnya tuh urban culture gitu. Nah, terus tuh kita sama UP gimana kalau Aditya Regas dan sip. Oke, kita sip. ketemu. Iya. Akhirnya setelah tahun berapa tadi? 2007. 2017 kalau nggak salah, Oke. 18, 19, 20. Iya. Hampir 2 tahun 3 tahun lah. Akhirnya kita ketemu. Penulis, Mas. Ya, bisa dibilang penulis. Ada berapa buku sih udah jadi buku gitu? Oke, yang jadi buku sebenarnya itu ada 3 sih sebenarnya. 3. Yang pertama itu tahun 2014 itu Diary Anak Magang, cerita anak SMK zaman dulu. Novel? Ya, novel. Novel. Terus 2018 kemarin itu nama bukunya Elegi, itu antologi puisi. Antologi puisi. Lalu 2019 itu buku yang paling berkesan sih buat saya sih, Apa tuh? buku nikah, Mas. Gokil, bro. Gokil. Gue nggak nyampe di situ sih. Gokil. Oke, 3 buku Mas udah Mas. Oh iya, 3 Tapi buku, yang ya. yang dijual ke pasaran itu cuma 2. Oke. Itu nggak bisa dijual Mas, maaf ya Mas. Aduh. Ini? Yang ini? Oke. Jadi ada 2 buku ya? Iya. Dari 2014. Awalnya bisa ceritain nggak sih awalnya kenapa jadi nulis gitu? Oke. Jadi awal itu kan sebenarnya cuma ngeblog Ngeblog. di blogger.com waktu itu sekitar tahun 2010. 2010. Jadi ceritanya itu waktu zaman-zaman masih SMK, masih anak sekolah ceritanya. SMK? Dari Iya, SMK dari baru SMK nulis? awalnya. Jadi kan bikin blog itu tujuannya awalnya cuma buat ini Mas, nulis soal teknologi, nulis soal apa yang lagi update dunia teknologi. Kayak informasi gitu ya, Nah, lebih tepatnya di informasi. Cuman ceritanya kayak gini. Terus pada suatu hari kan, maksudnya tuh waktu hari Senin itu kan mau ulangan kenaikan kelas kalau nggak salah. Kenaikan kelas, terus kan ya namanya pusing gitu ya besok ulangan, terus ulangan pertama matematika. Lalu pada akhirnya memilih, kayaknya hari Minggu gua harus jalan nih, kayaknya nih harus refreshing nih. Pergi ke Duta Mall ceritanya. Ini boleh sebutin nggak? Boleh bang. Nggak apa-apa, oke kali ya. Bebas lah. Oh, yang nggak ada sponsor kali ya, mallnya ya, oke. Jadi ke Duta Mall, terus makan di tempat di KFC waktu itu, duduk di luar, kan di luar tuh ada tuh tempat duduknya yang sambil menikmati senja gitu kan ya. Jadi sambil minum mocha float, sambil makan burger gitu. Tiba-tiba nih kita lihat dari luar nih. Itu kan di dalam ya. Lagi makan, asik makan. Lihat satu cewek. Ceweknya ini ternyata mantan pacar. Oh, oke. Permasalahannya bukan dia jalan, bukan, tapi permasalahan adalah ketika lihat dia jalan sama cowok lain. Itu permasalahan, padahal baru putus. Gitu. Baru putus, terus dia jalan sama cowok lain dan cowoknya lebih ganteng. Itu jadi permasalahan. Terus akhirnya? Terus udah ya kan malam itu kan istilah kita galau lah ya gitu kan ya. Sakit hati gitu, baru aja putus berapa minggu, dia udah dapat yang lain, sedang kita masih sendiri gitu. Lalu malam itu nggak bisa tidur, besok ulangan matematika. Berat banget tidur. Itu 2 kali. Lalu pada akhirnya malam itu juga entah kenapa buka laptop, nulis di blog itu. Itu pertama kalinya? Untuk pertama kalinya nulis tentang yang di luar dari tema. Yes. Nah, jadi sebenarnya kan tadi kan tentang informasi blognya ya. Tiba-tiba jadi blog curhat. Ya. Nah, di situ terus nge-share kan tuh sama salah satu teman. Gimana nih tulisan gua nih, bagus nggak kira-kira? Oh, ternyata dia suka. Soalnya cerita itu nggak cuma melulu soal yang serius-serius, tapi juga ada kita selipin komedinya di sana. Nah gitu awalnya sih, jadi awalnya dari sana, terus pada akhirnya tahun 2011 ya rutin terus nulis sampai 2011 tuh puncaknya. Awal-awal
blogger booming di Indonesia. Nah di situ awalnya. Jadi ada teman yang nyaranin waktu itu kan cerita soal tulisan diary anak magang tuh, cerita di blog awalnya itu cuma di blog bukan di buku. Dari Jadi blog pertama. dari blog dulu, namanya Derita Anak Magang. Karena magang tuh penuh dengan derita sebenarnya anak-anak SMK. Nggak kelihatannya aja, oh anak SMK keren nih, ntar apa namanya kalau lulus pasti bisa kerja. Padahal nggak juga sebenarnya ya. Jadi dari sana dulu terus nulis di blog, lalu pada akhirnya disuruh teman, Dit, kenapa nggak coba dibukuin aja nih yang cerita magang? Soalnya kan kebanyakan novel itu pasti cerita anak-anak sekolah SMA biasanya. SMK nggak pernah tuh. Udah berinisiatif lah di situ awal bikin. Tapi baru terbit tahun 2014. Dari 2011 terbitnya 2014 lama. 2014 cukup lama ya. Cukup lama. Mekanismenya apa aja sih? Kayak dari blog tuh, terus kita jadiin buku tuh gimana sih? Yang pasti sih waktu itu kan awalnya pengen, jadi penerbit buku tuh ada 2 macam, ada mayor, ada indie. Yes. Nah ternyata saya di mayor nggak pernah lolos. Ya sadar diri sih karena tulisannya emang masih masih kacau penulisan tata bahasanya. Lalu pada akhirnya dikenalin sama temannya, ada nih yang indie, mau nggak, kata dia. Ya udah, pada akhirnya terbitlah buku itu di versi publisher yang indie. Nah jadi kita tinggal ngasih naskah aja di sana, ngasih naskah, dieditin sama dia, terus covernya bikin sendiri juga, ada teman yang mau bikin cover sama ilustrasinya karena biasanya novel ada ilustrasinya gitu. Ya jadilah di situ. Gitu dari anak magang. Iya, dari awalnya dari anak magang tapi jadi diary anak magang. Di buku jadi diary anak magang. 2014. Apa yang dirasain ketika bikin buku itu pertama kali? Apa ya? Bisa jadi kayak buku aja gitu. Iya. Kalau bagi penulis ya jelas itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan walaupun hanya sekedar terbatas indie, tapi setidaknya kita tuh punya karya. Jadi istilahnya tuh kita kalau mau mati pun kita punya karya, ninggalin nama gitu loh maksudnya. Daripada istilahnya nggak dia apa-apain, sayang naskahnya nih, ternyata dibukuin juga bagus, dan alhamdulillah sih pembacanya juga cukup banyak dan nggak cuma di Banjarmasin. Emang pasarnya itu kan waktu itu ngeblok yang membaca dari seluruh Indonesia, luar negeri. Marketingnya di sana ada juga. Marketingnya di sana. Nah kebetulan ya waktu itu punya banyak followers juga di blog. Pada akhirnya yang beli itu pun teman-teman pembaca di blog rata-rata. Terus beralih ke puisi. Iya. Kenapa? Iya. Kalau aku pribadi, kayaknya puisi itu agak serius aja sih dibanding. Iya, agak serius emang. Dibanding bukumu yang pertama. Iya, diary komedi lah ya itu temanya. Iya kan, maksudnya kayak itu lebih santai aja kalau lebih santai. Nah, terus ke puisi, kenapa? Iya. Kenapa? Sebenarnya buku pertama buku itu curhat semua sih intinya sih. Jadi kan saya sebenarnya lebih dikenal sebagai blogger yang gagal move on istilahnya. Nah, orang-orang yang istilahnya tuh masih merindukan mantan pacar dan berharap masih balik sama kita, padahal nggak mungkin gitu. Nah kan, terus jadi proses di beberapa tahun itu sih, waktu itu ceritanya masih galau-galauin mantan kayak gitu, masih mengharapkan si dia yang sudah bahagia sama orang lain gitu. Jadi prosesnya itu tiap kali kayak kangen dia, atau misalkan pas lagi ingat masa lalu, nulislah kata-kata puitis itu keluar, entah kenapa nggak tahu tiba-tiba keluar sendiri aja gitu. Jadi apa yang ditulisnya emang lebih banyak apa yang dirasain sih sebenarnya. Karena kalau kita menulis, kalau menurut gua sih menulis apa yang kita rasain itu lebih gampang ketimbang istilahnya itu diada-adain gitu loh. Nah jadi apa yang ditulis itu ya emang dirasain. Rada lucu juga sih, jauh gitu ya, dari komedi ke lebih serius. Itu lebih enak aja. Elegi ya? Iya, Elegi. 2018. Itu antologi puisi, ada 3 penulis lagi di dalamnya. Jadi nggak sendirian doang, ada 4 orang totalnya. Tapi kalau boleh buka-bukaan. Ya, buka-bukaan. Maksudnya, gue juga nulis. Oh iya. Gue kayaknya kita punya basic yang sama. Iya, basically ya. Aku kuliah di Bahasa dan Sastra Indonesia, KIP Ulang. Oke. Jadi emang kayak makanan sehari-hari lah, kayak sastra, seni macam gitu ya. Aku nulis sama sih, gara-gara sakit hati. Iya, sakit hati itu pasti tuh. Luka tuh kayak bikin produktifnya. Gitu. Iya, emang bener. Serius. Tapi goalnya nggak
nggak buku apa? gitu maksudnya. Bikin Karya cetak. bikin buku tuh laku. Aku nggak itu. Oh, oke. Jadi kayak ngeluapin aja. Bagus sih itu. Kan banyak tuh. Dulu ya sama lah kasusnya kayak sakit hati terus banyak nulis puisi lah. Iya, puisi iya. kan. Terus banyak, terus kenapa nggak dibukuin aja? Iya, Terus dibukuin jadi. Oke. Indie juga waktu itu. Indie. Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Cuman nggak mikir sih jualan kayak gimana. Oh, nah itu masalahnya. Harus tahu Anda cari jualan kayak gimana. Ya makanya dulu tuh tujuannya tuh apa namanya, patah hati itu harus jadi royalti. ya isi itu. Harus kayak gitu. Mungkin dulu apa ya, udah kayak sampai di mana itu jadi buku aja udah gitu aja deh. Iya. Dulu gitu. Sampai ke titik itu aja ya. Jadi nggak mikir cara jualnya kayak gimana dulu. Bukunya ada. Terus bingung jualnya gimana. Sebenarnya salah sih ya. Salah sih harusnya tahu sih cara jualnya juga kayak gimana. Harus jual ya. Aduh, iya. Nah itu sih sebenarnya apa namanya salah satu hal yang menurut gua pribadi kadang kita di Banjarmasin ini khususnya sebenarnya kayak gini ya, banyak orang yang punya potensi, tapi minim bagaimana istilahnya cara untuk mereka memasarkannya. Atau mungkin yang paling simpel kayak nerbitkannya dulu deh, gimana caranya sih? Sebenarnya kan orang-orang banyak nggak tahu kayak gitu. Padahal kan ada caranya sebenarnya, ada caranya buat nerbitin indie tadi, cara promosinya seperti apa. Sama halnya seperti yang buku elegi ini. Kan 4 orang tuh, gua salah satunya. 3 orang ini nggak ada yang pernah nerbitin buku, mereka cuma ngepost di sosial media doang. Tapi gua tahu tulisan mereka ini bagus. Nah sesuai dengan apa yang memang gue cari. Nah pada akhirnya gua ajak lah bertiga ini, ada Dail, Lili Diana, sama si Sajak Lama. Nah 3 orang ini gue ajak, terus dan nggak cuma ngajak 3 orang ini, ada lagi 4 orang yang tukang bikin cover, sama 3 orang atau 4 orang itu ilustrator di dalamnya. Jadi ada satu ilustrator yang mewakili setiap bab puisi itu. Misal gue nulis nih, ada 1 orang temen gue yang bakalan nulisin bikin ilustratornya. Oh ya, sip. Ya, terima kasih. Thank you. Nah dan itu semua orang Banjarmasin, karena gue tahu mereka punya potensi. Cuman istilahnya nyari nama buat dipublish, ruangannya itu nggak ada buat mereka ya tadi kasusnya sama kan, punya puisinya, punya buku nih udah nih, tapi bingung gimana caranya jualnya nih. Nah gue kebetulan tahu caranya, maksudnya setidaknya ada diajarin juga sama teman-teman di dunia blogger itu cara marketing digitalnya. Oh ternyata kayak gini caranya. Ya udah, jadi teknik yang gue pakai lama ini masih bisa dipakai buat tahun sekarang kayak gitu. Tapi sekarang masih nulis? Sekarang masih nulis walaupun ya agak jarang ya karena sudah beda. Menurut lo gimana sih caranya, apa sih kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke mayor kira-kira gitu? Mayor sih banyak sih, intinya sih kita harus tahu dulu istilahnya mayor yang mau kita ajuin ini sesuai nggak dengan buku yang pengen kita terbitin. Oh iya, dia itu punya, sebenarnya dia punya warna sendiri. Iya, warna sendiri. Contohnya aja misalkan kita mau kita punya naskah soal buku-buku puisi, novel, nggak mungkin kan kita kasih ke istilahnya peternakan ayam misalkan gitu bukunya, kan nggak nyambung gitu kan. Itu dulu harus tahu dulu. Sama cari tahu kebiasaan si penerbit ini, dia lebih condong ke gimana sih, nyari penulis seperti apa sih, kita harus tahu itu dulu. Dan biasanya kalau misalkan sudah penerbit yang besar, yang gede itu, biasanya mereka bakal ngikutin pasar biasanya sih. Kayak dulu mungkin pernah sadar di Gramedia tiba-tiba kok banyak di rak buku tuh banyak buku-buku horor. Kan pernah tuh ngalamin kayak gitu kan ya, tiba-tiba kita lagi di masa yang romance komedi, zaman-zaman Hadid, misalkan zaman di Benak Ribo, Pocong dan sebagainya. Terus pas kita lihat rak buku, horor semua nih. Nah, kita harus tahu juga pangsa pasar yang lagi rame ini apa. Nah, elegi itu juga tumbuh dari situ. Alasannya bukan cuma lama nggak bikin karya, tapi lihat pangsa pasar juga. Oh, ternyata anak-anak sekarang kayaknya lebih senang novel nih, puisi nih, yang puisi-puisi kayak gitu kan, buat di Instagram sama kopi di foto gitu kan ya, biasanya kayak gitu. Jadi ya harus pintar-pintar ini juga sih, baca situasi sih sebenarnya kalau mau majuin ke mayor. Lu punya rasa ini nggak untuk
tuntutan tersendiri ketika ngeluarin buku untuk secepat ngeluarin buku lagi? Punya rasa itu nggak? Kalau rasa tuntutan secara ini sih nggak ada, tuntutan nggak ada, tapi selalu pengen. Makanya apa namanya, buat yang nonton ini mungkin entah yang baru mulai belajar nulis atau pengen sudah punya naskah, lebih baik langsung dilakuin aja deh. Mumpung intinya gini, mumpung lo masih punya waktu. Itu sih sebenarnya. Gue secara pribadi bukannya gue nggak bisa buat nulisnya, cuman ya masalah waktu itu. Apalagi sekarang kan udah berkeluarga, udah punya kerjaan juga yang ini. Jadi kadang nge-manage waktu apa namanya buat ngeluangin waktu buat nulis itu agak-agak susah gitu. Jadi kalau emang masih punya waktu ya kenapa nggak dilakuin aja gitu sih. Jangan terlalu jadi banyak alasan sih. Nah, beda halnya kalau misalnya kayak kerja kan gitu kan emang susah ngebagi waktunya. Kalau lo di sosial media, Instagram misalnya, lo orang yang sering ngepost tulisan nggak? Walaupun lo nggak lagi misalkan proyek apa gitu bikin buku, tapi lo kadang-kadang instastory atau apa gitu. Kalau 2000 awal-awal ya sampai 2018an itu masih sangat-sangat aktif buat naruh istilahnya quote-quote di instastory yang pakai musik dan sebagainya, itu masih lumayan aktif. Tapi kalau sekarang kayaknya masa-masa itu udah lumayan lumayan hampir nggak ada lah. Dan sekarang pun sebenarnya Instagram udah gue uninstall. Kenapa tuh? Alasannya apa ya? Ini yang gue rasa aja secara pribadi ya, karena ketika gue misalkan lagi kerja, anggap kerja di rumah sendiri, di rumah gitu kan, lagi ngerjain tugas apa gitu misalkan, tiba-tiba handphone bunyi tuh, teng-neng, WhatsApp tuh muncul tuh, padahal WhatsApp grup doang. Tapi sering kita baca-baca, nggak penting gitu loh. Terus tiba-tiba kebuka ada notif Instagram nih, buka Instagram. Lalu pada akhirnya, waktu yang kita gunain habisin buat main Instagram, itu terbuang sia-sia. Anggap 30 menit lah kita habisin waktu buat cuman ngecek explore, ngecek DM, scroll doang. Terus ternyata waktu 30 menit ini bisa kita gunain buat nyelesain tugas kita tadi. Kan tujuan kita kan pengen itu. Nah itu sih yang gue rasain. Makanya alasan gue uninstall Instagram untuk sekarang, karena main-main sih masih sering buka sih, tapi lewat browser aja. Karena kadang kayak gini, kan sosial media aplikasi itu kan memudahkan kita. Justru kenapa milih browser ya, kadang browser sangat terbatas gitu ya. Nah itu yang alasannya. Kita perlu niat yang besar. Iya makanya. Jadi cuma di handphone kan kayak ya udah susah gitu kan. Kalau aplikasi kan gampang. Nah itu sih alasannya, karena pengen karena masih ada hubungan juga sama menulis sebenarnya ini. Jadi maksudnya tuh kayaknya waktu 30 menit yang dihabisin buat main Instagram bisa dibikin nulis nih. Nah gitu maksudnya. Karena pengaruhnya ya tadi sebenarnya sih ya kesalahannya kadang di diri kita sendiri yang bisa ngontrol, itu yang jadi susah sebenarnya. Justru kemudahan itu kadang yang bikin kita susah ngontrol sebenarnya. Makanya lebih milih uninstall aja deh. Oke, soalnya lebih butuh lebih butuh Twitteran sekarang. Lebih butuh Twitteran. Twitteran udah lama juga, dari 2010 juga sama. Apa tanggapan lo mengenai puisi yang erat hubungannya dengan budaya anak muda sekarang? Kayak indie. Kayak gimana? Indie. Oh indie. Puisi, kopi. Apa ya? Nggak masalah sih sebenarnya sih. Kalau gue secara pribadi nggak masalah. Nggak ada. Soalnya merasa itu norak gitu kan. Rada susah sih kalau itu bilang itu norak. Iya sih. Soalnya kan namanya seni itu nggak ada batasan. Orang boleh dong mengekspresikan dirinya seperti apa aja sebenarnya. Cuman ya kadang mungkin ada beberapa orang juga yang nyinyir masalah itu. Cuma sebenarnya kalau kita pikir lebih jauh lagi nggak ada masalah. Justru kalau misalkan kita terlalu menjudge dia, misalkan misalkan gini nih, ada orang misalkan si A baru aja bikin ala-ala Instastory gitu lah segala macam, terus tiba-tiba ada teman-teman yang ngejudge nih. Padahal kan kita nggak tahu siapa dia. Orang ini punya potensi. Iya, setuju kan banget. Kan namanya start di awal tuh wajar dong, namanya nggak bagus. Gua aja dulu tulisannya banyak typo, sampai sekarang malah gitu. Jadi istilahnya tuh mungkin buat teman-teman juga yang lagi start awal, ibaratnya buat nulis, buat apapun yang kalian pengen berkarya, ya lanjutin aja, jangan terlalu sering dengerin apa kata orang. Karena takutnya ya tadi kita punya potensi, gara-gara dengerin terlalu banyak apa kata orang, minder, jadi nggak mau lagi bikin. Itu salah sebenarnya kalau menurut gua sih. Gua setuju sih. Gua malah agak marah sih sama orang yang nyatain norak dengan budaya itu. Iya, bayangin deh. Itu budaya keren banget. Kayak kita
belajar ngopi. Iya. Satu. Iya, itu budaya juga. Puisi. Iya. Itu kan melatih kreativitas ya. Iya. Terus dengar musik yang kita tahu kualitasnya oke buat kita. Iya, tahu. Noraknya di mana gitu? Gak maksudnya. ada sih Itu sebenarnya. nggak masuk akal banget. Gak masuk sih sebenarnya. Cuman ya mungkin karena beberapa pandangan orang aja yang kayak gitu. Mungkin mereka juga nggak bisa sebenarnya. Gue nggak selalu merasa risih ketika orang bilang gila lu indie banget. Iya. Apa ya aneh aja gitu maksudnya kenapa ini Nggak ada yang salah Iya, padahal nggak ada yang salah sebenarnya. budaya yang harusnya berkembang baik gitu. Manfaatnya kan baik juga. Kalau untuk puisi ada apa sih penyair Favorit. kalau untuk puisi lu pasti dong penulis Pasti. itu makanannya baca. Iya. Yang pasti yang favorit gua banget sih Wiranegara sih. Wiranegara. Gua banget sih sebenarnya itu cara penyampaiannya, apa ya pemilihan diksinya itu sangat-sangat ini sih. Sangat-sangat gue banget gitu. Makanya rata-rata mungkin juga kalau orang baca tulisan gue kan Wiranegara banget nih kayak gitu. Nah, kayak gitulah pokoknya lah. Memang apa ya? Memang suka aja tulisan dia. Soalnya kan ngikutin juga dari awal-awal dia apa namanya stand up gitu sampai dia punya blog gitu, punya pribadi. Sekarang nggak ada lagi sih blognya. Sempat kontak-kontakan juga sih dulu sama dia. Soal belajar apa namanya bikin puisi kayak gitu. Orangnya friendly kok. Jadi basic didapat dari Pengalaman. Tapi baca-baca Sapardi puisi-puisi yang Baca tapi nggak bisa terlalu nggak sampai habis. Ada dulu tuh yang nggak masuk atau gimana? Nggak masuk susah. Makanya kayak Wiranegara bisa bersara itu kan maksudnya apa ya, pangsa pasarnya juga mereka lihat kan, pembaca gue usianya segini nih, nggak mungkin dong gue nulis yang terlalu sastra banget bahasanya. Makanya mereka tadi kita harus tahu dulu pangsa pasar kita, followers kita siapa dulu. Sama ketika gue nerbitin Diary Anak Magang lagi, gue tahu pangsa pasar gue siapa. Itu sih sebenarnya kalau istilahnya apa ya, mau buku kita laku lah istilahnya gitu. Oh berarti puisi-puisi di antologi puisinya Elegi itu dilihat dari pasarnya Diary Anak Magang. Iya. Dari berarti bahasanya kayak gini. Iya, udah tahu harus dari tulisnya situ. Kayak gini. Makanya kan nyari juga waktu itu penulis kira-kira siapa yang cocok di sini. Nah, itu jadi warna saran yang dari sama, teman-teman, ilustrasi yang sama. Iya, jadi kayak gitu sih, maksudnya bukannya apa ya, maksudnya bukannya milih dia lagi buat gabung di project ini karena nggak ada yang lain, bukan, karena emang sudah pas aja, udah searah gitu, ngapain ganti-ganti gitu maksudnya loh. Ilustrasinya yang bikin cover sih terutama. Iya, itu bikin cover juga di antara project buku Elegi itu yang paling susah itu bukan ngumpulin penulis, bukan apa namanya nulisnya bukan, tapi bikin cover waktu itu paling susah di situ. Apa ya? Sebenarnya kan waktu itu ada nawarin sama teman juga bikin cover, tapi ternyata nggak cocok aja sama covernya, karena setidaknya kan cover ini harus mewakilin dong isi dari puisi atau dari buku itu seharusnya gitu. Nah kan, lalu pada akhirnya aduh galau nih, ini sudah waktunya nih, udah deadline-nya udah nih, buku sudah naskah sudah aku kumpul, cover doang yang belum, ilustrasi udah. Jadi pada akhirnya waktu itu inget, dulu pernah nih waktu di Siring kantor wali kota kan, waktu itu kan sering ini ya di tempat kita pasar apa itu kalau Ramadan, Pasar Wadai lah. Nah, Pasar Wadai itu, jadi waktu itu kan bawa kamera tuh, foto-foto orang, lihat ceweknya lagi jalan moto, pas lihat dari situ coba foto-foto dia dari jauh gitu kan ya, balik badan jeset kayak gitu, balik badan foto gitu. Nah foto itu yang dijadiin cover, dan sampai sekarang nggak tahu siapa cewek itu. Berarti tanpa izin? Nggak tahu, tanpa izin sebenarnya. Tapi kan kita nggak nge-publish fotonya, kita ngeilustrasiin fotonya itu, perempuan berambut panjang itu. Nggak tahu sampai sekarang gitu. Tapi teman-teman suka gitu, pose dari cover tuh pure emang kayak gitu di foto aslinya. rada unik sih waktu Elegi itu. Seru. Prosesnya seru. Bikin buku itu ada. Selain nulis kegiatannya? Nulis kegiatannya ya seperti yang dilihat, bajunya kayak gini mungkin walaupun penampilannya rada nggak cocok. Ya ngajar jadi guru nggak cocok padahal.
Enggak lihat kayak formal banget nih. Iya makanya bukan masalah Berarti isinya. ini yang kameramen yang nggak ngasih tahu kalau misalkan di video bilangnya podcast doang. Ternyata di videoin. Ya, udah Nggak tahu pakai baju formal. kayak gini, nggak tahu. Formal banget. Kayak ngelamar kerjaan. Jadi Ini guru ngajar di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Nah, ngajar jurusan multimedia. Desain grafis lah, masih ada hubungannya juga. pelajar atau siswa tahu Buku. tulis Tahu lah, tulis, mereka blogger suka stalking. gitu. Iya, apalagi waktu masih zaman-zaman belum nikah. Banyak Berarti sering dibercandain dong di sering pas gue ngajar candain, sering dibecandain, tapi seringan gue sih yang ngata-ngatain siswa sih. gitu. Oh, iya. Aduh. Tahun ini ada Project. bikin buku? Nah, untuk tahun Mau ini nerbitin buku? udah ada. Sebenarnya dari tahun setelah buku lagi itu keluar, sebenarnya sudah ada project mau seperti apa dibikin buku selanjutnya, udah ada. Jadi ini sedikit bocoran buat teman-teman. Ini spesial nih, dipublish, disoringin. Soalnya yang ada belum pernah dipublish. Oh iya, beruntung banget berarti. Iya. Jadi ceritanya kayak gini. Insya Allah dalam tahun ini juga, mungkin dalam beberapa bulan ke depan, itu kan ntar kami bakalan bikin antologi puisi lagi. Tapi 2 orang doang yang terlibat di dalam buku itu, saya sama si Dayel. Sama si Dayel yang penulisnya lagi pertama itu. Nah, yang 2 orang mungkin mereka mau bikin karya sendiri dulu. Terus, nah di buku kami terbaru nanti kami tidak bakal berdua doang sebenarnya. Jadi kami bikin sayembara. Sayembara apa tuh? Sayembara orang yang mau gabung di dalam buku kami. Oh gitu. Caranya? Caranya ya nanti lah, tunggulah. Nanti. Ya Pasti ada pasti ada. Jadi informasinya. misalkan nih kami kan misalkan kami contohnya nyari 10 orang buat gabung di buku kami. Jadi mungkin mereka tinggal kirim contoh naskah atau portofolio mereka ke kami sesuai dengan format yang kami minta. Ntar kalau misalkan itu emang bagus, bakalan gabung di dalam buku kami. Tahun ini? Insya Allah ke tahun ini juga. Lo tuh kerjanya tim atau gimana? Timnya berdua doang, tapi timnya saya sama si Dayal doang. Masalah penilaian siapa nanti yang bakalan dimasukin ke dalam buku orang-orang. Tapi ini ya sayembara, artinya kan bebas, siapa aja boleh ngirim. Nah nanti setidaknya tadi kita kembali ke poin yang di awal-awal tadi, bahwa kalau mati itu jangan cuma ninggalin ninggalin bekas yang gak baik lah, tapi tinggalin juga karya nama kita. Ya iya benar. Gitu sih. Apa sih yang berpengaruh besar terhadap tulisan menurut Mas Adit? Setiap orang lah, banyak orang. Banyak dari sih. sisi Kadang ini loh, kita kan kadang suka mikir tuh bahwa tulisan gue jelek nih, gak bakal ada manfaatnya nih. Ada kok sebenarnya. Ada, walaupun yang istilahnya anggap 1000 itu cuma satu pengaruhnya, tapi kan ada gitu. Nah, jadi kadang apapun yang kita katakan, apapun yang kita tulis, kadang itu bakalan ngasih dampak ke orang lain yang baca sebenarnya. Nah, jadi istilahnya ya tadi jangan minder gitu, yang kayak tadi kita ngomongin, jangan minder kalau misalkan ada orang yang kita lagi coba nih, kita lagi namanya belajar, wajar dong, ada salah gitu. Nah, Nulis ada aja, orang yang ngejudge, iya, jangan didengerin, artinya nulis aja gitu. Harus ada lah jangan sampai mati tidak meninggalkan nama berbentuk karya. Gak bisa gitu sih. Aduh. Sudah menikah? Tahun? Iya, baru aja Mas, tahun 2000. Tahun tadi 2019. 2019. Gimana Awal-awal. rasanya? Wah, saya nyesal Mas. Pencap. Apa tuh? Sisi sesalnya di mana? Menyesal tidak dari dulu. Oh. Apa yang dirasakan perubahan? Ada. Perubahan setelah menikah. Gaji nggak lagi kita yang megang. Oke. Oke. Tapi istri nggak cemburu gitu? Karena puisi itu kan Istri juga penulis. serius. Dia malah di mayor lagi di Gramedia. Serius? Windy. Serius? Iya. Ketemunya gimana? Ketemunya gimana? Ketemunya di blog, gara-gara blog. Sama dia nulis blog juga? Nulis blog juga, tapi dia di orang Tangerang. Serius? Iya, ketemu baru sekali doang. Terus aja Langsung nikah? ngajak nikah sama gue. Dia suka tulisan? Hah? Dia suka tulisan? Iya, suka lah. Terus nggak pengen bikin project bareng gitu? Ada sebenarnya niat, tapi masih rada susah, nih kan lagi masa kehamilan istri. Oh, jadi oke. Dia ngebagi nulis apa? fokusnya
sama semacam kayak puisi juga, semacam Puisi. kayak puisi, tapi lebih kayak ke life story gitu loh. Kayak tentang uti-uti gitulah pokoknya. Oh. Nah, gitu. Dia udah masuk di Mayor. Mayor Apa tuh? Gimana? Lupa nama penerbitnya apa, tapi dia juga bareng-bareng sama teman-temannya. 3 orang kalau nggak salah. Satu penulis senior udah nerbitin berapa buku gitu. Yang satunya ini udah 1 buku kalau nggak salah, ini buku yang kedua, dia baru sih ini. Dia baru nerbitin. Yang ini sama teman-temannya. Diajak juga dia sama teman-temannya. Gitu. Jadi apa ya, enak sih kalau misalkan istilahnya kalau kita sama orang satu frekuensi Iya, kita benar, maksudnya. benar. Dia pun ngertiin kita ngertiin posisi dia gitu. Makanya sebenarnya sih rada susah juga sih sekarang kalau mau nulis apa-apa gitu. Kan kadang kayak gini loh. Kadang kan orang-orang itu ketika dia baca tulisan kita dia ngerasa oh ini lagi galau nih orang nih. Padahal nggak mesti dong sebenarnya nggak mesti dong. Iya Kak, pernah nggak ngalamin kayak Bener. gitu? Tapi lu marah nggak dibilang ketika lu nulis tulisannya tuh sedih banget. Ah. Terus orang reaksi "Anjing, Sabar lu ya." sedih Sabar banget ya. sih. Iya. Kenapa sih lo gitu? Iya. Lu marah nggak sih kalau dibilang Enggak gitu? sih. Enggak, gue ketawa aja. Karena- Soalnya kan kita tahu. Ya, Iya. Gua punya pedoman kalau setiap tulisan itu memuat rasa. Iya, benar. Ketika dibaca, ketika orang reaksi, aduh kasihan banget mas, sedih Iya. banget. Itu kan dia ngerasa gitu. Iya, dia ngerasa. Berhasil dong kita dong, nulis Itu dong. iya makanya. Iya. Gue nggak pernah selalu nggak pernah Ngerasa. marah kalau Marah. orang reaksinya nuduh gua sebagai pelaku utama di dalam Kalau tulisan. kalau gue sih nggak pernah sih, nyantai aja sih. Berarti sama ya. Sama dong. Kan kadang-kadang gini juga. Kadang kan kita sebagai penulis pun kita kadang kurang ide. Mungkin waktu itu kita di posisi yang tidak sedang galau istilahnya, tidak produktif. Tiba-tiba temen yang datang cerita ke kita. Kadang kan Bener, gitu juga. bener. Jadi jadi cerita temen ini kita tulis. Kadang-kadang Karena kita kayak gitu. juga punya rasa gitu. kan. Cuman kayak Rasanya kadang itu. orang suka nuduh gitu kan ya nyantai aja sih Nah sebenarnya. banyak sih sebenarnya orang-orang yang baru-baru nulis kadang marah ketika dia nulis terus dituduh sebagai pelaku utama si tulisan itu. Kadang dia marah ngerasa bilang jangan marah maksudnya itu orang yang rasa. Itu yang rasa ya tadi orang yang nulis Berarti lo kan. berhasil buat Iya berhasil nuangin menyayat itu. hati dia dong. Iya kan? Bener sih setuju. Ngengalin bekas di hati dia tuh berhasil, berarti bagus lah, jangan marah kayak gitu, bagus sih. Ada ya, banyak juga teman-teman di Banjarbaru suka nulis kayaknya ya. Banyak sih yang aku tahu. Aku kan sebenarnya jurusanku banyak sih orang-orang yang nulis, yang suka nulis, yang sama frekuensinya, sama basicnya gitu. Cuman mereka nggak nggak tahu pas, nggak tahu gimana cara masarin atau gitu-gitu. Iya, emang sih. Itu gimana sebenarnya? Ya tadi intinya sih kita harus punya pangsa pasar dulu intinya. Jadi tergantung kita juga sih kira-kira kalau kita nerbitin ini laku nggak kira-kira. Tapi ya termasuk tujuan lagi kayak tadi kan katanya nulis nggak ada tujuan buat ngejual yang iya, banyak bener, ya bener. gitu ya. Tapi masing-masing orang ya beda. Apalagi sosial media sekarang. Apalagi sosial media sekarang Kita bisa justru jadi apa aja. the power of social media Yes. itu yang bisa kita jual. Followers kita itu sebagai pembeli kita sebenarnya. Jadi kita bisa jadi apa aja di sosial media. Iya, gitu. Gokil. Bagus sih sebenarnya kalau mau dicoba sebenarnya itu. Ya tadi kalau misalkan pengen awal-awal mau nerbitin buku tapi bingung caranya kayak gimana apa segala macam. Ya tadi gunakan kolaborasi aja sih sebenarnya sih. Itu hal paling gampang. Selain di circle lu ketemu orang baru nggak sih di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan deh, yang juga di dunia kepenulisan selain circle ya, pertemanan lo, ada orang-orang baru nggak muncul ketika lo bikin buku? Banyak. Ketika contohnya misalkan kayak waktu LG kemarin kan kami ngadain acara tuh, ngadain acara di Hello Coffee waktu itu. Jadi ngadain kayak sharing aja sih intinya sih. Jadi mau cerita gimana sih cara nerbitin buku secara indie, kemarin kami bikin. Lalu ternyata di sana banyak penulis-penulis Banjar. Dan di sana kami pun di dalam acaranya itu juga bilang ngasih kertas sama pulpen sama si yang datang, peserta yang datang, suruh nulis tulisan terbaik, silakan nanti dibacakan ke depan. Dan gila sih, Keren-keren semua. keren sih tulisannya sih. Jujur aja kadang minder kalau baca itu mereka. Lebih keren ya. Lebih keren masalahnya dan nggak nyangka. Makanya tadi kita kan ngerasa orang Banjarmasin sebenarnya tuh punya potensi. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah mereka nggak punya ruang, nggak punya tempat, nggak tahu tujuannya kemana. Mau diapain? Mau diapainnya nggak tahu, itu jadi masalah sebenarnya. Iya benar juga sih.
Itu Iya sih. ada sih yang gue kenal juga penerbit indie Banjar, cuman mungkin ya tadi mereka nggak tahu gimana cara bukan nggak tahu sih, maksudnya kurang orang jadi kurang tahu gitu, promosinya mungkin caranya masih kurang kayak gitu sih. Padahal gampang sih kalau mau indie, tapi ya tadi kita segampang-gampangan nerbitin kan indie kan nggak perlu pakai proses, Yoi, pasti bener. terbit kan. Pasti Cuma kan terbit. kita juga harus mikir juga nih, kira-kira ada nggak yang beli buku gua kalau gue nulisnya kayak gini, teknik penulisannya kayak gini, masalah sampai ke cover pun kadang kita kan Kita suka kita pikirin. sendiri yang mikir pasarnya gimana, Iya, tujuannya ke siapa. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita emang nggak tahu ya tadi cara yang paling ampuh adalah kolaborasi sih kalau menurut gue. Bener, semakin banyak orang ya. Semakin banyak orang itu, frekuensinya semakin luas juga. Ya sama kayak gue punya followers, teman-teman gue Iya. punya followers. Ketika kita Memanfaatkan itu digabungkan, nah momen itu ketika kita digabungkan, oh ternyata followers dia tahu sama gue, followers gue tahu sama dia, kayak gitu kan saling menguntungkan jadinya sebenarnya. Bener sih. Kolaborasi itu sebenarnya, dan itu harus dilakuin sebenarnya. Gokil banget. Tahun ini berarti ada. Insya Allah ada yang tadi yang sayembara tadi, insya Allah ada tahun ini juga. Tinggal menunggu waktu yang tepat kira-kira kapan. Say. Kita udah ngomong setengah jam sih. Iya. Bro. Terima kasih banyak Mas Adit. Sama-sama. Abe Mas. Iya. Abe, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Ardi Maulana yang sudah meminjamkan dan mengizinkan tempatnya untuk take podcast kali Iya, ini. untuk kami sedikit ribut di sini. Maaf ya, Di. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan dengar podcast Soringin Podcast kali ini. Sampai jumpa di next episode.